Oke. Oke, selanjutnya pada Regiomanus kita bisa temukan adanya os karpal, nih os karpal, kemudian os metakarpal, dan os digital. Os digital. Nah, kita bahas dari os karpalnya terlebih dahulu. Ini untuk jelasnya os karpal itu begini. Nah, pertama pada bentukan os karpal itu kalau kita balik seperti ini, kita bisa menemukan ada tonjolan kecil seperti ini, yang dia nanti akan melindungi banyak arteri dan vena. Ini kita sebut sebagai os karpal aksesorius. Os karpal aksesorius. Kemudian kita balik dari depan sini, yang menyambung sama ulna ini dengan sini, itu adalah os karpal ulnaris. Os karpal ulnaris. Yang tengah adalah os karpal intermedius. Kemudian yang menyambung sama radius itu os karpal radialis. Nah, kemudian pada os karpal kita bisa temukan adanya kanalis karpalis. Os karpal kita bisa temukan os kanalis karpalis, yaitu adalah alur yang dilindungi oleh os karpal aksesorius. Jadi bolongannya itu kita sebut sebagai kanalis karpalis. Nah, terus ada os karpal distalis. Jadi ini kan yang karpal ulnaris, intermedius, radialis, di bawahnya ini ada os karpal distalis. Kalau pada sapi yang berkembang secara baik adalah nomor 3 dan 4. Sedangkan kalau misalnya pada kuda itu dia nomor 3 aja. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke os metakarpal. Os metakarpal kita bisa temukan adanya bentukan seperti katrol ini. Itu adalah kondilus metakarpal. Nah, di sini di tengah-tengah dari kondilus metakarpal, di antara tengah-tengah os metakarpal itu kita ada alur seperti ini, alur lurus. Itu kita sebut sebagai sulcus longitudinal yang hanya pada dominansia saja. Kemudian pada bentukan kondilaris nanti akan ditemukan tajam-tajam kayak gini yang menonjol ini. Ini adalah crista sagittalis. Kemudian di antara kondilus ini ada alur sini. Ada buat jalan gitu, itu sulcus intercondylaris. Karena dia di antara kondilus, jadi kita sebut sebagai sulcus intercondylaris yang hanya ada pada ruminansia. Karena dia kondilusnya ada 2 dan jarinya terbagi 2. Kalau misalnya pada kuda, dia cuma nggak ada sulcusnya, jadi kayak langsung situ aja. Nah, terus di sini sebenarnya ada nanti bolongan kecil seperti itu. Itu kita sebut sebagai foramen nutrisia. Jadi bolongan yang akan menutrisi tulang dengan masuknya arteri. Maaf dulu. Kemudian kita lanjut ke fossa digitorum. Fossa digitorum itu terbagi menjadi 3. Dari sini, tengah ini, dan di bawahnya kuku ini. Jadi yang atas ini kita sebut sebagai os compedale. Terus habis itu yang tengah ini kita sebut sebagai os coronale. Terus yang di dalam kuku itu kita sebut sebagai os ungulare. Nah, os compedale, os coronale, dan os ungulare itu memiliki nama lain sebagai os phalanx. Kalau os phalanx yang atas kita sebut sebagai os phalanx proximal, yang tengah os phalanx medial, yang di dalam kita sebut sebagai os phalanx distal. Os phalanx distal atau os ungulare akan ditutupi oleh kuku yang kita sebut sebagai corium. Nah, di balik dari os digitorum, di balik dari os digitorum, kita bisa temukan adanya adanya os sesamoidea. Ini adalah os sesamoidea proximal. Terus ini os sesamoidea distal. Dan os sesamoidea dorsal itu cuma bisa ditemukan pada karnivora seperti anjing dan kucing. Jadi nanti di sini.